hari pencoblosan pemilu tahun 2024 sudah semakin dekat. Calon presiden dan calon wakil presiden sudah diumumkan. Kampanye pun sudah berlangsung. Ini pertanda pesta demokrasi sudah dimulai. Seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun depan, tidak terkecuali pemilih muda. Diketahui jumlah pemuda yang memiliki hak pilih di tahun 2024 mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemilih dari Gen Z sebanyak 22,8%, sedangkan generasi milenial sebanyak 33,60%. Jika digabungkan, jumlah pemuda yang memiliki hak pilih di tahun 2024 sebanyak 56,4%. Jadi, suara pemuda penentu pemilu tahun 2024. Lantas, pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh pemuda untuk 5 tahun yang mendatang? Mari ikuti penelusuran saya. Nggak salah 14 Februari 2024 nggak sih? Aku sih taunya pelaksananya bulan Februari ya kayaknya. Pemilu tahun 2024 nanti digelar tanggal 14 Februari. Di awal tahun ya? Ya, Februari. Ya taunya ini ya, Ganjar, Anies, dan satu lagi Pak Prabowo. Kalau dari nomor urutannya nih, nomor 1 ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau yang kedua itu Pak Prabowo, wakilnya itu ada Gibran. Nomor 3 Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD. Ya sih Kak, soalnya kan kita sebagai kaum muda nih kayaknya wajib juga sih untuk memilih karena menentukan juga nanti Indonesia kedepannya bakal seperti apa. Berminat, dan alasannya sih karena saya merasa sebagai anak muda yang mungkin dalam pemilu ke depan ini masa depan kita kan ditentukan di situ. Ya tentu saja harus digunakan hak pilihnya ya, karena setahu saya dan apa yang saya pelajari juga satu suara itu sangat berguna untuk masa depan Indonesia, jadi itu harus dipakai sih. Jelas pasti berminat karena aku percaya kalau misalnya suara kita itu pasti juga ikut menentukan masa depan dari bangsa Indonesia. Kalau ditanya memilih siapa untuk saat ini kayaknya belum ada mas jawabannya, tapi kalau saya sih melihatnya dari mana visi misi yang lebih visible atau yang lebih masuk akal aja sih dengan kondisi Indonesia saat ini. Mungkin Pak Ganjar kali ya. Ini masih agak ragu-ragu sih, tapi kalau misalnya hari ini sudah pemilu, kayaknya aku lebih prefer milih Pak Ganjar dan Pak Mahfud deh. Dan alasannya aku sudah tahu Pak Ganjar karena beliau sebagai gubernur sebelumnya, jadi setidaknya sudah tahu program-program kerja beliau dan barangkali nanti bisa dilanjutkan juga sebagai presiden. Sebenarnya masih bingung sih Kak, karena dari ketiga-tiganya tuh ya masih bingung. Cuman kalau sekarang suruh milih nih, aku kayaknya bakal milih calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar udah banyak ngeutarain gagasan-gagasannya di mana-mana gitu. Jadi yang lebih jelas. Terutama pasti yang penting program tentang pengentasan kemiskinan, kemudian juga akses terhadap pendidikan. Yang lebih utama ini sih terkait mungkin KPR gitu untuk anak muda, terus mungkin beasiswa itu lebih ditingkatkan. Kesejahteraan anak muda, baik itu di dunia kerja atau juga kesejahteraan masyarakat yang mungkin selama ini terabaikan. Ya, karena saya mahasiswa, itu perbaikan di sistem kampus Merdeka, terutama IISMA.
yang IISMA itu butuh sesuatu yang lebih check and balance-nya itu harus lebih bisa inklusif dan bisa menyasar semua mahasiswa daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kalangan atas aja gitu. Generasi muda memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Siapa presiden baru Indonesia terpilih akan ditentukan oleh suara para pemuda pada 14 Februari 2024 mendatang. Siapapun presiden terpilih, masyarakat Indonesia berharap bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang hingga saat ini belum ada solusinya. Mulai dari krisis pendidikan, ekonomi, hingga korupsi yang masih merajalela. Dari Yogyakarta, William Susilo, Roni Ananta, Adi TV.